Baik pemirsa RM News dimanapun Anda berada, dalam memperingati Bulan K3 Nasional pada tanggal 12 Januari sampai 12 Februari, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan penghargaan Zero Accident kepada beberapa perusahaan yang telah meraih penghargaan tersebut sesuai dengan kriteria dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, apa sih penghargaan Zero Accident itu? Akan kita tanyakan langsung kepada Bapak Noval selaku staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi zero accident adalah suatu tujuan atau konsep di mana suatu organisasi berusaha untuk mencapai nol kecelakaan dan insiden yang berhubungan dengan keamanan dan kesehatan kerja. Ini mencakup upaya pencegahan dan kesadaran yang tinggi terhadap praktik-praktik di tempat kerja. Nah, baik pemirsa, sekarang kita sedang berada di lokasi konferensi pers di mana kita akan mewawancarai para peraih nominasi Zero Accident pada tahun ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Bapak Direktur terkait bagaimana tanggapan Bapak atas diraihnya penghargaan Zero Accident pada perusahaan Bapak, serta harapan ke depan bagi perusahaan Bapak yang telah meraih penghargaan tersebut. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Ya, ini adalah hari yang sangat membanggakan, ya, karena perusahaan kita mendapatkan penghargaan Zero Accident, ya, sebuah pencapaian yang sebenarnya tidak mudah. Ya, kenapa? Ya, karena kita punya karyawan banyak, ya, resiko juga ada, maka dari itu perlunya perhatian, perlunya komitmen untuk kita terus menjaga keselamatan sebagai prioritas perusahaan ini, gitu ya. Jadi terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras dan menjaga attitude serta etika dalam bekerja sehingga kita mendapatkan zero accident karena kinerja kita terhadap keselamatan juga diperhatikan. Terima kasih juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah hadir dan atas dukungannya yang berkelanjutan sehingga perusahaan kita mendapatkan penghargaan Zero Accident. Ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim HSE ya yang telah berinisiatif untuk berkomitmen dalam program-programnya yang sebenarnya tidak mudah karena ini kan menyangkut dengan pekerja ya, dan itu tetap bisa dilakukan oleh tim HSE. Sebuah pencapaian yang harus kita apresiasi dalam kondisi pers ini, dan selanjutnya semoga bisa menjadi perusahaan yang lebih baik dalam mengutamakan pekerjaan serta keselamatan. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah tanggapan dari Bapak Direktur terkait dengan harapan kedepannya bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Ibu Manajer selaku Manajer HSE. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan dari Departemen HSE selama ini sampai perusahaan Ibu mendapatkan penghargaan Zero Accident ini? Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Ibu Direktur serta seluruh karyawan yang hadir di sini. Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi kami semua, yaitu merupakan penghargaan Zero Accident ini bukan hanya sekedar simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari komitmen dan kerja keras kita bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Untuk mencapai penghargaan ini, kami telah menjalankan serangkaian langkah strategis dan program keselamatan yang terintegrasi. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa upaya yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu pelatihan keselamatan yang berkelanjutan. Kami memahami bahwa pendidikan dan kesadaran adalah kunci utama dalam mencegah kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kami secara rutin mengadakan pelatihan keselamatan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan alat pelindung diri, prosedur evakuasi darurat, hingga teknik penanganan bahan berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu audit keselamatan dan inspeksi rutin. Kami melakukan audit keselamatan dan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya sebelum terjadinya kecelakaan. Kemudian poin ketiga yaitu kampanye keselamatan dan kesadaran. Selain pelatihan formal, kami juga mengadakan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran untuk seluruh karyawan. Kampanye ini meliputi pemasangan poster, pembagian brosur, penyelenggaraan seminar, dan sesi diskusi kelompok. Melalui kampanye ini, kami berharap dapat meningkatkan karyawan akan pentingnya keselamatan setiap hari.
keempat yaitu partisipasi dalam ketertiban karyawan. Salah satu faktor kunci keberhasilan kami adalah partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Kemudian poin kelima yaitu pendekatan psikologis dan kesejahteraan karyawan. Kami juga fokus pada kesejahteraan psikologi karyawan. Lingkungan kerja yang aman tidak hanya bebas dari bahaya fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental. Penghargaan Zero Accident ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim HSE yang telah bekerja tanpa lelah, kepada manajemen yang selalu memberikan dukungan penuh, dan yang terpenting kepada karyawan yang setiap hari berkomitmen untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan rekan kerja mereka. Kemudian, kedepannya kami akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan standar keselamatan ini. Kami akan terus berinovasi dan mencari cara baru untuk memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di perusahaan ini dapat pulang dengan selamat setiap hari. Penghargaan ini adalah milik kita bersama dan saya yakin dengan kerjasama yang kuat kita dapat mencapai lebih banyak lagi. Terima kasih. Itu tadi upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh Ibu Manajer. Selanjutnya semoga bisa menginspirasi bagi semua perusahaan mengikuti upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini saya sedang bersama karyawan salah satu dari perusahaan ini, Ibu Rita. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Rita sendiri terkait diraihnya penghargaan Zero Accident pada perusahaan yang dimana Ibu bekerja pada saat ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya di sini sebagai karyawan. Yang pertama, saya ucapkan selamat atas perayaan penghargaan Zero Accident yang dinobatkan untuk perusahaan tempat saya bekerja ini. Perayaan piagam medali Zero Accident ini menurut saya sangat pantas untuk dinobatkan pada perusahaan saya karena perusahaan saya baik dalam berkomitmen dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan. Tentunya di sini saya bekerja selalu merasa aman dan juga nyaman dalam lingkungan kerja saya. Harapan saya bahwa perusahaan ini dapat selalu berkembang dan juga selalu berkomitmen baik dalam mempertahankan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diterapkan. Dan juga semoga terdapat peningkatan-peningkatan yang baik juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga aman. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi dari tanggapan PT Baja Besi terkait penghargaan yang telah mereka raih. Nah, kira-kira mengapa sih PT Baja Besi bisa mendapatkan penghargaan Zero Accident? Nah, mari kita tanyakan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah event tersebut, menurut Bapak, apa yang menjadikan PT Besi Baja bisa menerima penghargaan Zero Accident? Ya, di PT Besi Baja ini layak mendapatkan penghargaan Zero Accident karena mereka telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mereka menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan rutin mengadakan pelatihan keselamatan serta membangun budaya keselamatan di mana setiap karyawan merasa bertanggung jawab. Komitmen kuat dari kepemimpinan PT Besi Baja terhadap keselamatan juga sangat jelas. Manajemen memberikan dukungan penuh terhadap semua program K3. Secara aktif terlibat dalam proses keselamatan dan memastikan anggaran serta sumber daya yang diperlukan selalu tersedia. Lalu PT Besi Baja juga mencatatkan rekor tanpa kecelakaan kerja, menunjukkan efektivitas program keselamatan mereka. Dengan berbagai inisiatif dan komitmen yang luar biasa ini, PT Besi Baja layak mendapatkan penghargaan Zero Accident. Oh, baik. Nah, selanjutnya harapan Bapak untuk perusahaan lain setelah diadakannya rewarding ini apa, Pak? Ya, saya berharap perusahaan lain dapat mencontoh dari PT Besi Baja ini dengan membangun budaya keselamatan yang kuat, menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif, berinvestasi dalam teknologi keselamatan, menunjukkan komitmen kepemimpinan,
berkolaborasi untuk berbagai praktik terbaik dan mengejar tujuan zero accident, di mana pencapaian PT Besi Baja ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, lingkungan kerja yang aman dan produktif dapat tercapai, memberikan manfaat jangka panjang bagi karyawan dan perusahaan. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Nah, pemirsa, dalam memperingati bulan ketiga ini, dari Kementerian sudah mengadakan kegiatan program pemberian rewarding zero accident kepada perusahaan. Harapannya, perusahaan lain dapat menjadikan ini contoh agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan mendapat rewarding terkait dengan zero accident. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.